digenggam masih pecah kurang beberapanya. Yang kalau digenggam diperas keluar air kebanyakan air. Nah, kemudian setelah diaduk media ini didiamkan dulu 1 harian boleh atau semalaman boleh juga ya, tergantung kayu yang digunakan. Kalau dia keras harus lebih lama gitu. Nah, dan seterusnya kita melanjutkan dengan proses ini pembuatan backlog ya. Ini di press dengan alat press backlog ini. Jadi tujuan di press ini agar media itu terisi padat. Ini namanya backlog setelah diisi. Nah, terisi padat ya. Kenapa padat? Agar kebutuhan nutrisi ya juga banyak dalam satu backlog, dan kemudian dia tidak mudah rapuh ya. Ketika disusun nanti di kumbung dia tidak mudah rapuh, tidak jatuh. Dan ini komposisinya ada beragam bahan ya, di antaranya ada serbuk gergaji kayu ya, kemudian ada becak atau madul, ada kapur ya. Kalau kita bisa menambahkan nutrisi bisa dengan jenis formal atau nutrisi yang lainnya juga boleh, seperti tepung, jagung. Nah, kemudian ini diaduk hingga rata dan dicampur dengan air hingga kelembabannya itu lebih kurang 50-60%. Jika untuk kelembaban itu kita manual kita genggam ya, menggumpal ya, tapi tidak mengeluarkan air, menggumpal tidak sampai diperas. Hasilkan. Nah, di tengah kita, walaupun di tengah industri, namun juga dengan adanya Agroselaras ini memberikan satu pemasukan yang sangat luar biasa, terutama untuk karyawan yang berada di sini. Nah, seperti apa, kita akan berdialog langsung untuk membahas tema kita pada hari ini, budidaya jamur di tengah industri Kota Batam. Baik sahabat budaya, kita bersama dua narasumber yang sangat luar biasa sekali di bidangnya, terutama untuk industri di Kota Batam yang kita bahas kali ini, jamur. Nah, bersama yaitu ada Pak Boro Rahim selaku manajer Tunas Agroselaras. Selamat siang, sehat Pak ya? Ya. Oke sahabat, ini kita lagi packing bersama Bang Ariel dan juga Bedi. Ini juga ada ahlinya ya. Ya, jamur kita. Ini jamur. Kalau yang mau goreng-goreng silakan. Ini dia. Ini kayaknya besar semua ya. Packingnya harus bagus loh. Harus rapi. Jadi tidak sembarangan, harus rapi packingnya, karena packing ini sangat menarik orang untuk mau berbelanja. Oke Mas Nawar, ini kira-kira untuk panen ini bisa menghasilkan berapa banyak? Panen, karena kita lagi pergantian sekarang ya, kita belum banyak nih, karena kita lagi pengalihan backlog lama, kita ganti yang baru. Kalau biasanya tuh kita bisa panen itu bisa 4-5 kilo per hari. Kalau pas puncaknya itu pernah sampai 8 kilo pernah puncaknya. Per hari itu kalau pas puncak itu bisa 8 kilo. Kalau sekarang rata-rata ya 3 kiloan gitu. 3 kiloan ya. Kalau sekarang, karena kan lagi pergantian hasilnya. Baik, ini kalau untuk awal pertama kira-kira habis berapa untuk backlog, mungkin standar 15 aja, kira-kira habis biaya berapa untuk sampai jadi gitu untuk kumbungnya sendiri? Kumbungnya atau backlognya ini? Ya, karena itu semua backlognya yang beda gitu. Kalau backlognya itu, kalau teman-teman misalkan mau budidaya ini kan, beli backlog itu kita menjual per buah itu 5.000 ya. Kita alokasikan 5.000, kita beli backlog. Dia bisa panen sekitar 3-4 kali, anggaplah 3 kali panen. Nah, kalau 1 kali panen itu beratnya itu rata-rata itu bisa 1 on, bisa lebih, bisa kurang. Anggaplah 3 on 1 kali panen, itu minimal 3 on pasti dapat. Kalau 1 on itu harganya 5.000 ya, berarti kali 3 on berarti udah 15.000. Jadi modal 5.000 dapatnya 15.000 per 1 backlog. Nah, jadi ini prospek kalau dikalikan 1.000 dapatnya berapa gitu. Kalau dikalikan 10.000 dapatnya berapa? Nah, tergantung, kita harus belajar untuk meningkatkan produksi, kita harus belajar untuk meningkatkan cara dari biar jamur tumbuh dengan bagus. Kira-kira gitu, Mas. Baik, artinya juga pemirsa yang ada di rumah mungkin yang langsung beli backlog di sini udah jadi boleh, bisa di rumah langsung. Tapi kalau banyak harus pre-order, karena kita juga semua pergantian backlog kita perlu. Tapi kalau dikit ya nggak salah, kita datang aja. Itu bisa hubungi Instagram Tunas Agroselaras. Ya, itu kita lengkap di situ, ada kontak person kita. Baik. Informasi pelatihan juga ada di situ. Ya. Ini dia pemirsa, kita sudah bincang-bincang tadi dan masih dilakukan packing ya. Ini dia jamur yang memang jamur ini diminati seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk Batam dan Kepulauan Riau. Karena juga kaya akan vitamin, protein. Nah, yang paling ditonjolkan di sini protein dan asam amino. Ya.
asam amino itu kan dibutuhkan sekali oleh tubuh ya. Makanya di sini jamur ini terdapat. Dan juga di sini jamur juga ada anti kankernya. Jadi ini bisa untuk menurun resiko terkena kanker dan juga sebagai diet ya, diet alami. Nah, kalau bagi makan vegetarian ya, diet itu kan gampang, tapi bagi kita yang sering makan daging, makan yang kurang sehat, kan fast food kan, nah, untuk menggantinya itu kita bisa mengkonsumsi jamur, tentunya dengan olahan yang tepat. Baik, Bedi, saya ingin tanya nih, Bedi suka dengan jamur? Suka. Jamur, mengenal jamur lewat mana dulu untuk Batam sendiri atau memang di kampung? Di kampung sering makan jamur. Nah, biasanya kalau di kampung itu jamur itu udah berasal dari apa yang kayu-kayu itu kan? Itu jamur alami. Ya, jamur alami. Suka. Tapi kalau di sini tadi langsung melihat dari awal bukan jamur yang ada di hutan gitu ya. Bukan. Oke, kalau Bang Aril sendiri, Bang Aril, Ya. tahu jamur ini gimana? Tahu jamur untuk Batam sendiri budidaya selaras, selain budidaya selaras mungkin di kampung dulu tahu dari mana jamur? Dari yang di kebun-kebun, dari kayu, kemudian dari jamur kelapa, gitu kan, dari tunggang-tunggang kayu. Tapi ini lebih keren. Oke, itu dia. Jadi orang kenalnya dulu jamur itu dari kebun ya, tumbuh-tumbuh sembarangan. Tapi kalau ini benar-benar dibudidayakan di agroselarasnya Kota Batam. Penasaran mungkin Anda bisa datang langsung, kita follow langsung Instagramnya di agroselaras ya. Oke.